Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Maulana Fasda dari kelas H NIM 2020 10 11 03 11 521. Di sini saya akan menjelaskan mind map tentang hukum jaminan. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada hukum jaminan. Hukum jaminan itu terbagi berbagai macam. Ada pengertiannya, ada jaminan hukumnya, ada undang-undangnya, ada jenis-jenis jaminannya, ada asas-asas hukum jaminannya, dan ada sifat perjanjian jaminannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian secara umumnya adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan. Pada dasarnya, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama. Pasal yang mengatur jaminan ini adalah 11.1131 KUHP Perdata yang berbunyi, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu sendiri. Sedangkan kalau menurut para ahli, ya, yang pertama ada menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Sedangkan menurut Prof. M. Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antar kreditur dan debitur. Sedangkan menurut Sri Sodewi, menjelaskan hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis memungkinkan pembelian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli secara jaminan. Pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin sebagai akibat dari penggunaan hutang tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Kemudian ada undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Undang-undang yang mengatur hukum jaminan itu terdapat pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata. Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas utangnya. Barang-barang tersebut menjadi jaminan menurut pasal 132 KUHP Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Sifat perjanjian jaminan itu adalah didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan, tambahan, atau lanjutan. Karena tidak ada jaminan penjamin hutang jika tidak terwujud, penjamin akan diselesaikan setelah perjanjian pokok selesaikan. Jaminan itu dibagi dua, ada jaminan umum dan ada jaminan khusus. Jaminan umum pada pasal 1131 KUHP Perdata, semua barang yang dimiliki oleh penghutang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Sedangkan yang kedua ada jaminan khusus, yang adalah jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya. Jenis-jenis jaminan kebendaan itu dibagi ada 3, ada gadai, fidusia, dan ada hipotek. Yang pertama ada gadai. Gadai adalah barang yang digadaikan, barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan tidak dapat berwujud. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua ada fidusia, adalah hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan selama benda yang dialihkan kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Yang ketiga ada hipotek. Hipotek adalah harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam menyelesaikan kontrak. Terdapat pada pasal 1162 sampai 1232 KUHP Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008.
Asas-asas asas-asas hukum terbagi menjadi 5. Yang pertama ada asas publicated, yang merupakan hak tanggungan yang harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Yang kedua ada asas spesial itu, hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Yang ketiga ada asas tidak dapat dibagi-bagi. Yang dimaksud asas ini adalah tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, atau hak hipotek. Yang keempat ada asas inbesistelling, yaitu barang jaminan harus berada di tangan penerima jaminan atau pemegang jaminan. Yang terakhir ada asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Sekian penjelasan mind map yang saya bisa berikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.